bom di konser NCT 127 beredar sejak pagi. Polisi bersama Densus 88 menyisir lokasi konser. Hasilnya tidak ditemukan bom di lokasi konser. Konser tetap berlangsung sesuai dengan rencana dengan pengamanan yang diperketat. Polisi juga sudah mengantongi penyebar informasi dan akan segera dipanggil untuk dimintai keterangan. Sebelumnya, penyebar informasi memposting 3 buah surat ancaman. Selain berisi ancaman, salah satu surat berisi permintaan tolong pelaku. Selamat siang. Mohon izin melaporkan. Pemirsa, ancaman bom tidak mengurangi antusiasme penonton untuk menyaksikan idolanya. Mereka tetap mengantri sejak pagi untuk memasuki lokasi konser yang berlangsung di ICE BSD. Rencananya konser NCT 127 akan dihadiri oleh 8.000 penonton. NCT 127 adalah grup band asal Korea Selatan. Mereka menggelar konser di Jakarta selama 2 hari, yaitu hari ini dan besok. Konser di Jakarta merupakan bagian dari World Tour grup band besutan SM Entertainment. Sejauh ini situasi masih kondusif, jadi kami harapkan masyarakat tetap tenang, baik dari kami anggota pemeriksaan secara manual, K9, termasuk juga dari Gegana sudah diturunkan. Setelah ini kami juga masih akan melakukan kegiatan sterilisasi lagi, jadi terus kami lakukan memastikan situasi kondusif. Ditetapkan tersangka setelah terdapat dugaan pelanggaran pidana. Belasan saksi telah diperiksa polisi terkait kasus konser berdendang bergoyang. Dalam kasus ini penanggung jawab acara telah berstatus terlapor dalam konser musik berdendang bergoyang yang digelar di Istora Senayan 28 hingga 29 Oktober lalu. Petugas PMI mencatat ada 27 orang pingsan dan terluka. Namun diduga masih banyak korban yang tidak tercatat. Dalam permohonan izin keramaian ke Satgas COVID-19, pengajuan sebanyak 5.000 penonton. Sementara ke Polres Metro Jakarta Pusat sebanyak 3.000 penonton. Nyatanya penyelenggara justru menjual tiket melebihi kapasitas. Penonton yang masuk berjumlah lebih dari 20.000 orang. Setelah menaikkan status menjadi penyidikan, polisi akan menetapkan tersangka dalam waktu dekat. Tanggal 3 November 2022, status dari penyelidikan kami tingkatkan menjadi penyidikan, di mana dari fakta-fakta yang ada kami juga menemukan beberapa hal terkait dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara, sehingga mengakibatkan beberapa orang dilaporkan mengalami luka-luka. Dapat kami sampaikan bahwa setelah melalui tahapan proses penyelidikan, kami melakukan interogasi terhadap beberapa orang. Tercatat sampai dengan kemarin ada 14 orang saksi yang telah kami interogasi. Selanjutnya per hari ini juga kami menambah 3 orang lagi, yakni dari petugas ataupun dari Satgas Covid, dan juga kami juga minta pendapat ahli. Total keseluruhan ada 17 orang sejak kemarin, dan kemarin malam tepatnya kami telah meningkatkan status dari penyidikan menjadi dari penyelidikan menjadi ke penyidikan. Sementara yang kami tetapkan sebagai terlapor 1 orang, inisial HA, selaku penanggung jawab event. Artinya Bapak ingin menjelaskan bahwa sampai saat ini belum bisa dirilis nama tersangka dan berapa orang yang bertanggung jawab penuh atas kasus konser berdendang bergoyang. Saat ini kami masih melakukan pendalaman-pendalaman, termasuk juga kami mintakan pendapat ahli. Sebagaimana tadi kami sampaikan bahwa saat ini, sampai dengan saat ini, tim masih terus bekerja untuk melakukan pemeriksaan, di mana sebagaimana tadi kami sampaikan juga bahwa dari proses interogasi ataupun penyelidikan jadi penyidikan. Artinya saat ini sudah di BAP dengan 1 orang terlapor. Dari beberapa orang yang kami periksa,
termasuk diantaranya adalah sebagian besar itu dari penyelenggara event. Oke. Ya, mulai dari penanggung jawab kegiatan secara keseluruhan, kemudian di bawahnya juga ada beberapa penanggung jawab seperti penanggung jawab tiket, kemudian penanggung jawab produksi, penanggung jawab acara dan sebagainya, juga kami mintakan keterangan. Tidak menutup kemungkinan terlapor yang kami tetapkan kemarin 1 orang mungkin bisa bertambah. Oke, kasus sudah naik penyidikan tapi status masih terlapor. Kemudian dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara yang dimaksud seperti apa, Pak? Dari hasil interogasi yang kami lakukan, makanya kami meningkatkan status menjadi penyidikan, diduga melanggar pasal 360 ayat 2, akibat lalainya menyebabkan orang lain luka, termasuk juga pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Hal ini kami ambil ataupun kami arahkan mengingat dari fakta yang kami temukan bahwa penyelenggara sudah menjual tiket mulai bulan April, dan dalam hitungan catatan kami di bulan September akhir penyelenggara sudah menjual tiket sebanyak 13.349. Kemudian di bulan Oktober penyelenggara juga menjual tiket sebanyak 14.500. Total keseluruhan tiket yang sudah terjual sebanyak 27.879. Hal ini sangat berbanding terbalik dengan fakta yang ada, di mana Satgas Covid DKI mengeluarkan rekomendasi penyelenggaraan kegiatan dengan jumlah peserta 5.000 orang. Nah, disinilah kenapa yang bersangkutan kita jerat juga, kita arahkan dengan pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 terkait dengan kekarantinaan. Selain dari Undang-Undang Pidana pasal 360 ayat 2, mengingat dari kejadian pada saat kita terpaksa harus menutup, di sana ditemukan juga banyak korban berjatuhan, termasuk keterangan dari para tenaga medis yang menyampaikan bahwa dalam 1 hari atau pada saat itu mereka melayani ataupun harus menangani orang yang membutuhkan penanganan kesehatan, tercatat atau yang sempat dicatat oleh tim itu sebanyak 27 orang. Mereka juga mengatakan bahwa yang tidak sempat tercatat jauh lebih banyak dari apa yang sempat dicatat. Nah, inilah kenapa 2 pasal ini kami jadikan acuan untuk menjerat para penyelenggara. Kalau kita nih beda, kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan lotongoh abad. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan yes. Kita uak-uak ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Floralima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fiha. Kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan, apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews.
Pak Sutri, tersangka pembunuhan dan pembakaran terhadap ODGJ ini menangis histeris saat berada di Mapolres Bengkalis. Terungkapnya kasus ini setelah polisi menyelidiki kematian ODGJ yang banyak terdapat kejanggalan, di mana pelaku melarang untuk dilakukan autopsi dan menyerahkan sejumlah barang bukti. Kedua pelaku merekayasa pembunuhan ODGJ dengan cara membakar hidup-hidup di dalam mobil pick-up. Alasan tersangka supaya mereka mendapatkan klaim asuransi untuk membayar hutangnya sebesar 180 juta rupiah. Klaim asuransi sempat dicairkan. Baik, utang sementara di lapangan 180 dan untuk asuransi belum cair. Namun setelah meninggal keluarganya melaksanakan tahlilan seperti biasa. Dan istrinya sudah menghubungi pihak asuransi dan sudah mempersiapkan berkas persyaratan asuransi untuk dicairkan. Namun 2 kali 24 jam pihak kami telah berhasil mengungkap tabir semuanya dan asuransi batal. Baik, lantas Pak Indra, ini mereka... Peristiwa rekayasa pembunuhan terhadap ODGJ ini terjadi pada 27 Oktober lalu, di mana warga menemukan pickup di Bengkalis, Riau. Awalnya warga melihat korban bukan dibunuh, melainkan tewas karena mobilnya terbakar. Akibat perbuatannya, keduanya diancam pasal berlapis, yakni 340 dan 338, karena telah melakukan pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Dari Bengkalis, Riau, Dede Swandi, iNews melaporkan. Inilah detik-detik saat seorang warga dievakuasi akibat terkena peluru nyasar di persimpangan Hotel Garuda, Jalan Tanjung Pura, Pontianak yang terekam video amatir warga. Korban tertembak saat seorang anggota Satlantas sedang beristirahat sambil membersihkan senjata api miliknya. Seketika, senjata api tersebut meletus dan pelurunya mengenai kepala seorang pengendara mobil. Korban sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya tak tertolong akibat pendarahan yang dialaminya. Jadi dari tim kami sudah melakukan olah TKP, dilakukan dengan Polresta. Memang di TKP terjadi satu kali tembakan. Dari dalam pos menuju luar pos yang mengenai satu kendaraan. Tembus hingga mengenai korban. Hanya satu tembakan. Jaraknya berapa, Pak? Dari lokasi? Jaraknya dari pos ke TKP sekitar 15 meter. Atas peristiwa tersebut, Kapolda Kalimantan Barat berjanji akan memproses hukum anggotanya yang lalai saat membersihkan senjata api tersebut. Pihaknya juga akan mengurus keperluan pemakaman korban. Dari Pontianak, Uun Yuniar, iNews melaporkan. SPDP kasus narkoba yang menjerat Irjen Teddy Minahasa. 6 orang disiapkan untuk kasus penyalahgunaan narkoba mantan Kapolda tersebut. Langkah ini dilakukan setelah pada akhir Oktober lalu Kejati DKI Jakarta menerima surat perintah dimulainya penyelidikan atau SPDP dari Polda Metro Jaya. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta saat ini telah menyiapkan 6 orang jaksa untuk menangani kasus penyalahgunaan narkotika yang diduga dilakukan oleh Irjen Teddy Minahasa dan beberapa orang lainnya. Irjen Pol Teddy Minahasa ditangkap petugas gabungan dari Polres Metro Jakarta Pusat dan Polda Metro Jaya. Teddy diduga menjual barang bukti kasus narkoba saat Teddy Minahasa menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat. Informasi bahwa Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta telah menerima SPDP atau surat perintah dimulainya penyidikan dari Polda Metro Jaya atas nama tersangka TM dan kawan-kawan pada tanggal 24 Oktober 2022. Setelah itu, Kejaksaan Tinggi juga menunjuk jaksa peneliti untuk mengikuti perkembangan penanganan perkara. Sebanyak 6 orang jaksa telah kita tunjuk untuk memantau dan mengikuti perkembangan perkara tersebut. Tersangka TM dan kawan-kawan disangkakan melanggar pasal 114 ayat 2 subsidiar pasal 112 ayat 2 untuk pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.
SMK dan Dimas Putra Aji Pratama pelajar SMP berusia 13 tahun warga Kota Malang ini menjadi korban tragedi Kanjuruhan yang belum tersentuh bantuan sama sekali. Padahal hingga saat ini kondisi kesehatan keduanya belum pulih. Selain masih kerap batuk, sesak nafas, demam, dan pusing, kakek Mario masih mengalami infeksi akibat tertancap dan tersangkut besi pagar stadion selama 3 jam saat tragedi 1 Oktober lalu. Mirisnya, meski sudah menunjukkan surat keterangan RT RW dan kelurahan yang menerangkan dirinya sebagai korban tragedi Kanjuruhan, namun saat berobat di rumah sakit ia tetap diminta membayar biaya pengobatan. Biayanya tadi dari rumah sakit ada ditarik 480. Ini sudah berapa kali ke rumah sakit? Masih 1 kali. Sama kemarin ke bidan itu ditarik 450. Belum dapat ini Mas, sama sekali belum dapat bantuan karena kan informasinya semuanya gratis ya kalau pengobatan di rumah sakit. Katanya gratis. Tapi ternyata kenyataannya enggak gratis. Mereka berharap pengusutan kasus Kanjuruhan tuntas dilakukan dengan penerapan hukum seadil-adilnya. Selain itu, biaya pengobatan yang mereka keluarkan dengan uang pribadi juga diganti oleh pemerintah. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Ya, menurut pakar, keakuratan ekshumasi tergantung kondisi jenazah. Ya, ekshumasi 2 jenazah korban tragedi Kanjuruhan yaitu kakak beradik Natasha Debbie Ramadhani dan Naila Debbie Anggraini akan berlangsung di tempat pemakaman umum Dusun Patuk, Desa Sukolilo, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Autopsi dilakukan untuk mencari penyebab kematian atas permintaan ayah korban. Autopsi rencananya akan dilakukan oleh Dokes Polda Jatim dan tim dari Persatuan Dokter Forensik. Belum ada kepastian jumlah dokter yang akan melakukan autopsi di makam kedua korban tragedi Kanjuruhan ini. Sebelumnya, autopsi akan dilakukan pada tanggal 21 Oktober lalu, sempat dibatalkan lantaran keluarga merasa terintimidasi oleh polisi. Setelah didatangi oleh tim TGIPF, akhirnya keluarga mengajukan kembali autopsi dan akan dilakukan pada Sabtu besok. Sementara, menurut ahli forensik Universitas Brawijaya, keberhasilan autopsi dipengaruhi banyak faktor. Ada. Jadi kalau bisa dikatakan akurat atau tidak akurat tergantung nanti kondisi pada saat diangkat dari tanah, kita lihat kondisi fisiknya seperti apa. Nah, itu banyak faktor yang mempengaruhi dan itu amat sangat banyak banyak pertimbangan, sehingga mungkin bisa saja mungkin kondisinya masih bagus, bisa saja mungkin kondisinya sudah tidak bagus ininya. Jadi sebetulnya bisa saja dilakukan on-site di atas makam ataupun bisa dilakukan di rumah sakit terdekat. Amat sangat bisa. Tergantung kira-kira yang mana yang paling visible, yang paling mudah dilakukan dan yang mungkin paling efisien itu yang harus dilakukan. Mengingat kalau sekarang situasinya hujan seperti ini ya, nah itu kita juga harus pertimbangkan hal-hal seperti itu juga. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama Ustadz-Ustadz ternama. Jazauhu inda rabbih dan ala wahnin wa fisaluhu fi. Kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Kalau kita nih beda, kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan lotongoh abad. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan haknyes. Kita uek-uek ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews.
berita menarik dan faktual kami hadirkan Ada untuk 5 Anda. pilihan lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh Pemirsa, dunia. jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kabinet. Bagaimana situasi terkini Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Floralima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, Kendal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Ini atau yang mana? Kan yang saudara jelas ini, yang diperintah Verdi Sambo, Yogi. Itu pun yang diperintahkan bukan Kasat Reskrim, Reskrim, tapi ambulan dan Polres Jakarta Selatan. Ini kan jelas ini. Setelah diketik oleh penyidik, saudara baca enggak? Ini BAP-mu. Baca. Baca. Disumpah saudara kan? Siap. Lupa. Ada ini di buku suci. Al-Quran. Pakai itu. Iya. Iya, coba hati-hati loh. Kualat nanti loh. Dimakan sumpah. Saudara tidak diperintah Verdi Sambo untuk menghubungi Kasat Reskrim, tapi keterangan saudara tadi mengatakan saya diperintahkan untuk menghubungi Kasat Reskrim yang di samping rumah Verdi Sambo kan, melalui supirnya. Di sini yang diperintahkan Yogi. Atas inisiatif siapa saudara menghubungi Kasat Reskrim itu melalui supirnya? Seingat saya bertiga. Bertiga. Kan saudara hanya mendengar. Kira-kira begini Verdi Sambonya. Yogi, hubungi ambulan, hubungi Kapolres Jakarta Selatan. Kan kira-kira itu kalau kita flash ke belakang. Saudara kan hanya mendengar. Nama saudara siapa? Delianto, hubungi Kasat Reskrim. Ada begitu ngomongannya? Seingat saya seperti itu. Kenapa nggak saudara jelaskan di BAP seperti itu? Saudara ini seenaknya aja. Ini teranganmu. Ambulan dan Kapolres dan Polres Jakarta Selatan. Tiba-tiba saudara menghubungi sopirnya Kasat Reskrim. Ini yang nggak nyambung. Belum nyambung ini. Yogi. Saudara baca kan? Siap. Disumpah kan? Iya. Sumpah. Saudara Majelis Hakim, karena kami melihat dan melihat saksi ini sudah berbelit-belit dan berbohong, supaya kiranya Majelis Hakim mengeluarkan penetapan untuk menjadikan saksi ini jadi tersangka. Kalau demikian. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mencecar Susi, asisten rumah tangga Verdi Sambo yang dihadirkan sebagai saksi terdakwa Barda Richard Eliezer dalam perkara pembunuhan Brigadir Yosua. Majelis Hakim mengorek keterangan Susi terkait peristiwa di rumah Magelang, Jawa Tengah yang disebut-sebut awal peristiwa dugaan pelecehan seksual Putri Chandrawati, istri Verdi Sambo. Hakim menyebutkan banyak keterangan Susi yang tidak masuk akal. Logika saya, kalau saya menemukan atau orang menemukan lagi tergeletak, itu yang dipikirkan adalah nggak bertanya ada apa. Oke, mari kita naikkan ke atas, kita dudukkan supaya yang bersangkutan bisa istirahat. Bukan bertanya atau berantem, melarang, kau nggak usah naik ke atas. Bukan seperti itu. Cerita kamu nggak masuk di akal. Paham? Majelis Hakim juga mengorek informasi dari Susi soal hubungan Verdi Sambo dan Putri Chandrawati terkait seberapa sering mantan Kadif Propam tersebut tinggal serumah dengan istrinya. Kesaksian Susi dinilai penting untuk membuka selubung kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Namun sayangnya, dalam persidangan dengan terdakwa Richard Eliezer kali ini, kesaksian Susi menurut Majelis Hakim sering berubah-ubah. Majelis Hakim pun memperingatkan Susi terancam sanksi karena kesaksian palsu. Bahkan, jaksa penuntut umum menuding jangan-jangan semua kesaksian Susi sudah diatur sebelumnya. Tim Liputan iNews melaporkan.
dalam proses saya menghubungi tim unit saya, tidak lama kemudian sekitar 5-7 menit, sekitar 10 menit kurang, datang tim Propam dari Mabes Polri, masuk melalui akses garasi yang sama, kemudian masuk ke dalam, kemudian tidak lama dari itu, jenjang 5-10 menit juga tim olah TKP saya datang, saya briefing sebentar, kita masuk ke dalam, tapi pada saat kita mau melaksanakan olah TKP kita sudah berada para anggota Propam, yaitu ada Pamennya maupun ada BJP-nya juga. Kemudian saya menyampaikan bahwa mohon izin Komandan, kami mau melakukan olah TKP yang tidak kami berkenan untuk kami yang dari Polres Jakarta Selatan fokus untuk melakukan kegiatan olah TKP yang tidak berkepentingan untuk meninggalkan area TKP. Tapi sudah menyampaikan seperti itu, tidak ada respon saat itu, dan kami melaksanakan olah TKP itu mulai dari kami melakukan pengamatan dari awal, kemudian melakukan potret secara umum, potret secara spesifik, melakukan pengumpulan barang-barang atau barang bukti yang terkait. Kemudian setelah melakukan itu, Kombes Susanto saat itu dari Propam, waktu itu menggunakan seragam juga, dan dia saat itu langsung mengambil senpi yang saat itu ada Richard berada di area dekat TKP situ, dan dia bilang, kamu Richard. Kemudian di mana senpimu, dia mengambil senpinya Richard, kemudian ditaruh di atas meja, kemudian disuruh buka magasinnya, pelurunya dikeluarin, dipisahin. Sementara yang Yosua juga kita menemukan sudah diamankan oleh tim IDEN saya yang taruh di meja yang sama. Kemudian saya menyampaikan untuk Pak Kombes Susanto untuk menggunakan sarung tangan saat itu, karena saat itu saya menggunakan sarung tangan, itu ada terlampir dokumentasinya. Kemudian saat itu dia tetap fokus dengan kegiatan pengumpulan, melihat kita, mengamati kita untuk senpi itu dimasukin dalam 2 kantong. Setelah 2 kantong itu dimasukin senpi, Kombes Susanto menyampaikan, sudah ya, ini barang bukti ini harus kami bawa ke Propam Mabes Polri. Kemudian saya menyampaikan, mohon izin Komandan, ini kan wilayah hukum kami dan ini kan kegiatan investigasi dari Polres Jakarta Selatan. Kami harus membawa barang bukti dan saksi untuk melakukan pemeriksaan di Polres Jakarta Selatan. Hanya saat itu dia kemudian dengan nada agak tegas dia bilang, ini tembak menembak antara 2 anggota Polri. Sebentar, dia yang saudara maksudkan ini Pak Susanto atau siapa? Siap, Kombes Santo, mohon maaf yang mulia. Ya. Kemudian Kombes Santo menyampaikan ini tembak menembak antara 2 anggota Polri. Jadi ini kita proses dulu, kita bawa dulu ke Propam Mabes Polri. Kemudian dia langsung bergerak berjalan, saat itu didampingi oleh AKP Tatang. Kedatangan Ketua KPK Firly Bahuri ke Papua untuk menemui tersangka dugaan korupsi Lukas NMB menjadi polemik. Sebab ini disebut kali pertama Ketua KPK turun langsung untuk menemui tersangka. Dari foto-foto yang beredar di kalangan wartawan, Firly menemui Lukas NMB di sebuah ruangan dan bersalaman. Firly datang bersama tim dokter dari Ikatan Dokter Indonesia untuk memeriksa kesehatan dan kasus korupsi yang menjerat NMB. Menurut Firly, pemeriksaan itu berlangsung sekitar 1,5 jam. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Korban tabrak lari, wanita tewas mengenaskan hantam tiang LRT.
Ratusan nakes di Oku mogok kerja. Ratusan atlet taekwondo ramaikan kejuaraan wilayah. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menjumpai Anda dalam iNews Sumsel. 3 sajian informasi tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Ari Kristianto, inilah iNews Sumsel selengkapnya. Kita awali informasi pertama pemirsa, hendak menyeberang di jalan raya, seorang wanita di kota Palembang tewas dengan kondisi mengenaskan. Korban menjadi korban tabrak lari oleh sebuah mobil setelah terpental hingga menghantam tiang LRT. Seorang wanita menjadi korban tabrak lari oleh sebuah mobil dari arah Ampera menuju Jalan Gubernur Haji Bastari, Kecamatan Jakabaring, Palembang. Diduga korban tewas setelah terpental hingga menghantam tiang LRT. Usai ditabrak oleh mobil yang mengakibatkan korban tewas di tempat dengan kondisi kepala yang sangat mengenaskan. Petugas kepolisian lalu lintas Polrestabes Palembang langsung mendatangi lokasi kejadian untuk mengevakuasi korban. Menurut keterangan warga, korban tewas saat hendak menyeberang, tiba-tiba datang mobil dengan kecepatan tinggi menghantam korban hingga terpental. Pertama kan ada wong rame-rame, foto-foto, kirain ada apa, dan tahunya kecelakaan. Pas aku tengok ada wong meninggal. Sudah posisi main lah, otaknya aur-auran. Kenal lah, lihat dari ini ya, pakaian, bukan sini. Tapi lihat ini kayaknya jalan kaki ya. Kayaknya pejalan kaki kayaknya, kalau nggak salah. Kejadian dari Jalan Gubernur Haji Bastari, depan jembatan seputaran Gelora Jakabaring Gengsi, antara mobil yang diperkirakan mobil penumpang yang melengkung di sini, warnanya menabrak penyeberang kaki dari arah kiri ke kanan. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Data tak terupdate di portal SDMK, ratusan nakes non-ASN Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sutowo Batu Raja meminta pertanggungjawaban dari pihak Dinas Kesehatan Oku. Para nakes ini rela mogok kerja untuk mendapat kejelasan dari Dinas Kesehatan setempat. Ratusan tenaga kesehatan atau nakes non-ASN memadati halaman Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sutowo Batu Raja. Gerakan spontan ini bertujuan mempertanyakan kejelasan sebab data mereka yang telah dikumpulkan melalui Dinas Kesehatan, namun kenyataannya tidak terupdate pada portal SDMK Kemenkes. Kondisi ini membuat mereka tidak dapat mendaftar untuk mengikuti seleksi P3K tahun 2022. Padahal dari informasi yang mereka terima di tahun 2022 ini, kuota P3K nakes sudah disiapkan oleh pihak BKPSDM Oku dan harus tertunda rekrutmennya dikarenakan data nakes non-ASN ini tidak terupdate. Selain itu, mereka juga mencurahkan rasa kecewa terhadap Dinas Kesehatan Oku. Pasalnya, nakes UPTD Puskesmas telah melakukan pertemuan di gedung pemerintah Kabupaten Oku. Sementara itu, pihak Rumah Sakit Umum Daerah yang notabene memiliki jumlah nakes non-ASN cukup banyak tidak diberitahu sama sekali. Bahkan surat pemberitahuan hanya tertuju pada UPTD Puskesmas saja. Mana pertanggungjawaban dari Dinas Kesehatan atas SIMDK ini? Bagaimana guru gitu ya, guru kok bisa? Guru kenapa bisa? Kami tidak. Kita tinggal di tempat yang sama, Oku tercinta gitu ya. Pihak Dinas Kesehatan Oku tidak berbicara banyak, bahkan saat ditanya mengapa data tidak terupdate ke portal, pihak Dinas Kesehatan terkesan bungkam. Persoalan itu akan dijelaskan saat pertemuan selanjutnya oleh pihak yang berwenang. BKPSDM yang belum datang, turun dari Kabak Hukum, nanti kita akan ketemu lebih lanjut dengan Pak PJ Bupati
ada kepala BPKD, insya Allah hari Minggu, Pak bawa ya, staf khusus. Nah, nanti semuanya akan dijelaskan pada saat hari Minggu. Karena ada jawaban-jawaban yang domain BPKSDM yang punya kewenangan untuk menjawab. Dari Ogan Komering Ulu, Widari Agustino, iNews melaporkan. Gabungan Dinas Kesehatan, Dinas Perizinan bersama TNI Polri melakukan sidak ke setiap apotek dan toko obat yang tersebar di beberapa seluruh wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Dinas Kesehatan Kabupaten Oku Selatan, TNI Polri langsung mendatangi apotek, toko obat maupun minimarket. Selain melakukan sidak pencarian obat yang dilarang, pihak Dinas Kesehatan beserta unsur TNI Polri juga melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pihak apotek terkait larangan menjual sirup obat yang mengandung etilen glikol melebihi ambang batas. Sosialisasi yang dilakukan sekaligus memberikan himbauan dan pencegahan kepada apotek dan toko obat agar tidak menjual sirup obat yang belum dinyatakan aman oleh BPOM dan Kementerian Kesehatan. Kabid STK Dinas Kesehatan Ogan Komering Ulu Selatan, Meli Sari mengatakan, puluhan apotek, toko obat beserta minimarket sejauh ini dilakukan pembinaan, akan tetapi belum semua apotek dan toko obat didatangi oleh pihak Dinas Kesehatan, namun upaya tersebut masih terus dilakukan dan berjalan. Diakuinya, pada saat sosialisasi dan melakukan pengawasan langsung terhadap beberapa apotek dan toko obat, pihaknya masih menemukan beberapa obat yang dilarang sehingga dilakukan pencegahan dengan menyita obat-obatan tersebut. Sejauh ini kita sudah mendapatkan ada 2 item obat yang termasuk dalam 5 obat sediaan sirup yang mengandung cemaran EG yang melebihi batas ambang, yaitu Thermorex. Kemudian ada Uni Baby Flu dan Flu. Selanjutnya obat-obatan yang telah ditemukan sesuai dengan Badan POM itu akan dikembalikan atau diretur ke PBM tempat apotek itu mengambil. Dari Ogan Komering Ulu Selatan, Teddy Hendrawan, iNews melaporkan. Pemirsa, ajang JKPI 9 berlangsung meriah. Informasi akan kami hadirkan sesaat lagi. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fi kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan, apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Kalau kita nih beda, kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan lotongoh abad. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan maknyes. Kita uak-uak ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Morning Update, ada apa hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Roraima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah Cahaya akan Hati tercapai. Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang hanya di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews.
Pemirsa, ratusan peserta dari 28 kontingen karnaval dan pameran budaya yang tergabung dalam jaringan Kota Pusaka Indonesia menampilkan kesenian dengan mengusung kebudayaan dari tiap daerah. Benteng Kota Besar Palembang menjadi saksi dari kekayaan serta keanekaragaman budaya Indonesia. Gemerlap puncak perhelatan jaringan Kota Pusaka Indonesia di pelataran Benteng Kota Besar Palembang dihadiri langsung oleh Bupati dan Wali Kota dari tiap kabupaten kota se-Indonesia. Dimulai dari jamuan makan malam yang disambut hangat oleh Wali Kota Palembang. Beberapa tarian maupun atraksi pun disuguhkan dan peserta JKPU pun dibuat takjub akan indah dan eloknya Kota Palembang. Ratusan peserta dari 28 kontingen yang tergabung dalam jaringan Kota Pusaka Indonesia mempersembahkan tarian maupun kesenian yang mengusung kebudayaan dari tiap-tiap daerah. Wali Kota Palembang yang membuka secara langsung karnaval dan pameran budaya mengatakan ajang ini merupakan momen silaturahmi serta memperkenalkan kebudayaan dari tiap-tiap daerah sehingga kebudayaan itu akan terus menggema dan tak akan pernah lekang dimakan waktu. Malam hari ini kita sudah melaksanakan acara malam acara dinner beserta pawai budaya. Luar biasa, sangat antusias para peserta dan tampil dengan tertib sesuai dengan harapan kita. Mudah-mudahan dengan acara karnaval malam ini salah satu bentuk bagi betapa beraneka-ragamnya budaya dari bangsa Indonesia menjadi potensi yang daya tarik. Dengan adanya pagelaran kebudayaan ini, masyarakat Kota Palembang berbondong-bondong memadati pelataran BKP hingga menjadi sejarah masyarakat Kota Palembang dapat menyaksikan secara langsung kekayaan budaya Indonesia. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Sumatera Selatan menjadi tuan rumah dalam ajang kejuaraan nasional taekwondo wilayah Sumatera II yang diikuti oleh 5 provinsi, memperebutkan Piala Gubernur Sumatera Selatan 2022 di Gedung Olahraga Dimpu Komplek Olahraga Jakabaring Sport City Palembang. Sebanyak 1.210 atlet taekwondo berasal dari Provinsi Bangka Belitung, Jambi, Bengkulu, Lampung, dan Provinsi Sumatera Selatan unjuk kebolehan dalam ajang pencarian atlet berprestasi yang nantinya akan mewakili wilayah Sumatera 5 dalam kejuaraan taekwondo tingkat nasional mendatang. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyampaikan ajang ini menjadi langkah awal untuk mewujudkan Indonesia masuk 5 besar dalam Olimpiade 22 tahun yang akan datang. Kita harus masuk 5 besar dunia pada 22 tahun yang akan datang. Mudah-mudahan ini akan menjadi motivasi tersendiri bagi para kadet atau prakadet yang sudah mengikuti dari berbagai kejuaraan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kejuaraan nasional taekwondo wilayah Sumatera II memperebutkan Piala Gubernur Sumatera Selatan. Dengan ini saya nyatakan dimulai. Ketua Umum Pengurus Besar Taekwondo Indonesia Tamrin Marzuki mengatakan pertandingan yang digelar sejak 4 hingga 6 November 2022 diikuti oleh peserta terbanyak yang terdiri dari 2 kategori, yaitu Pomsai dan Kyuruki untuk kadet dan junior. Di sini itu tanggal 4 sampai tanggal 6. Kalau kategori ini hanya Pomse dengan Kyuruki untuk kadet dan junior. Memang kita buat kenapa ada kejurwil untuk kadet dan junior. Nanti kejurwil ini kan ada 6 wilayah saya sampaikan tadi. Kejurwil ini nanti puncaknya itu kejurnas kadet dan junior. Kami sudah dari jauh hari mempersiapkan atlet. Pertama kemarin kami wasit dulu ya Dek. Wasit dulu, setelah itu para atlet dan insya Allah siap bertanding di kejurwil ini. Semoga menjadi juara umum. Disaksikan ribuan atlet taekwondo, Ketua Umum Pengurus Besar Taekwondo Indonesia Tamrin Marzuki menyematkan sabuk kehormatan kepada Gubernur Sumsel Herman Deru dan Ketua Pengprov Taekwondo Sumsel Melinda. Dari Palembang, Muhammad Riza Palepi, iNews melaporkan.
Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbih dan ala wahnin wa fisaluhu fiha. Kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Raima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Anda masih bersama kami di iNews Sumsel. Pemirsa, Kodim 0402 OKI menggelar TMMD atau Tentara Manunggal Masuk Desa di Desa Cahya Bumi, Kabupaten Ogan Ilir. Personil TNI menggelar bakti sosial membangun fasilitas umum di desa tersebut. Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah sebuah kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia. Kabupaten Ogan Komering Ilir memiliki luas wilayah 19.000 km persegi, terdiri dari 18 kecamatan dan 327 desa dan kelurahan. Didiami beberapa suku bangsa, baik suku asli Ogan Komering Ilir maupun pendatang dari Jawa, Bali, Madura, Bugis, dan Sunda. Kegiatan perekonomian masyarakat terfokus pada pertanian, perkebunan, dan juga perikanan karena sebagian penduduknya tinggal di daerah perairan. Kondisi pedesaan yang belum tersentuh pembangunan, terutama kondisi jalan yang masih sulit dilalui, menjadikan beberapa desa di kabupaten ini menjadi terisolir. Salah satunya Desa Cahya Bumi, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Di desa ini, kondisi jalan penghubung ke lahan pertanian masih sangat sulit dilalui, bahkan berlumpur dikala hujan mengguyur. Hal inilah yang menjadi hambatan para petani dalam mendistribusikan hasil panen mereka. Susah Pak, kalau musim hujan itu jalannya berlubang. Hampir tenggelam roda 2 itu Pak. Mau mengeluarkan hasil kebun itu jauh pula. Kondisi rusaknya jalan ini juga menjadi kendala dan hambatan bagi anak-anak usia sekolah di Desa Cahya Bumi dalam menuntut ilmu. Kasihan sama anak-anak pengajian itu nah Pak. Pengajian jauh, sekolah jauh di sini tuh. Mau ke pasar pun cari ekonomi, mau belanja juga jauh di sini. Potret buram tentang masih adanya kondisi wilayah yang secara ideal belum tersentuh pembangunan dalam memperbaiki taraf hidup dan kesejahteraan masyarakatnya secara keseluruhan merupakan tanggung jawab seluruh komponen masyarakat, termasuk pemerintah daerah. Dalam mengejar ketertinggalan itu, tentu butuh kesadaran dan partisipasi semua pihak untuk saling bahu-membahu membantu tugas negara dan pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan. Kodim 0402 OKI, Korem 044 Gapo, di bawah Kodam 2 Sriwijaya, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir, serta unsur kepolisian, mengadakan program TMMD ke-115, yang dilaksanakan mulai tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan 9 November 2022
yang berlokasi di Desa Cahya Bumi, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Meningkatnya kemenunggalan TNI dengan rakyat sehingga memiliki rasa kebersamaan, jiwa kesatuan, persatuan, dan tentunya nanti kalau dengan manunggal TNI dengan rakyat dan seluruh stakeholder yang ada di sini, semua permasalahan yang ada dapat diselesaikan bersama dan kita sama-sama membangun masyarakat yang ada di sini untuk lebih sejahtera dan lebih mandiri. Keterlibatan TNI sebagai bentuk partisipasi aktif terhadap persoalan masyarakat dikemas dalam kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD). Atas dasar itulah, Kodim 0402 Oki memberikan kontribusi positif untuk membantu persoalan masyarakat melalui kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa. Merupakan bagian dari komitmen TNI untuk ikut serta membangun bangsa dan negara bersama komponen bangsa lainnya dengan bersinergi dan berkesinambungan untuk meningkatkan sasaran pembangunan fisik dan non-fisik di pedesaan, serta mengatasi segala permasalahan yang ada di pedesaan. TMMD ke-115 Kodim 0402 Oki ini bertujuan untuk memperlancar segala akses, terutama infrastruktur jalan, pendidikan, kesehatan, agama, sehingga mampu mendongkrak perekonomian masyarakat, menjadikan tingkat kemakmuran dan kesejahteraan yang selama ini menjadi dambaan dapat terwujud. Dalam kegiatan program TMMD ini tidak hanya melaksanakan kegiatan sasaran fisik, tetapi juga ada kegiatan non-fisik. Kita juga memanfaatkan waktu untuk melakukan pendekatan-pendekatan kepada masyarakat. Ada beberapa kegiatan yang mungkin inovatif, kreatif yang diberikan oleh anggota kita, yaitu dengan memberikan mengajar mengaji, kemudian mengajar kepada anak-anak yang mungkin sifatnya tidak bisa les, kemungkinan di sini karena jauh. Maka dari itu dengan adanya prajurit-prajurit kita yang ada di TMMD ini bisa membantu dan meringankan tugas mereka. Selama kegiatan TMMD ke-115 ini berlangsung, Babinsa Kodim 0402 Oki berperan aktif mendedikasikan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membantu warga desa Cahya Bumi. Peran dan tugas TNI dalam pelaksanaan kegiatan TMMD ini adalah di mana kita bersama-sama berkolaborasi dengan masyarakat, dengan organisasi masyarakat se-Kabupaten Ogan Komering Ilir, terutama khususnya di Desa Cahya Bumi, untuk membangun, sama-sama meningkatkan perekonomian yang ada, membangun untuk dapat membangkitkan kembali perekonomian yang saat ini sedang down. Sehingga pada kesempatan ini, mari kita sama-sama terus meningkatkan dan berjuang untuk masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Demi meningkatkan sumber daya masyarakat, juga dilaksanakan penyuluhan-penyuluhan bekerja sama dengan melibatkan instansi lain. Teriknya matahari dan derasnya air hujan, serta keringat yang bercucuran, tidak menyurutkan semangat kemanunggalan TNI dan rakyat untuk membantu daerah yang belum tersentuh pembangunan secara merata. Dengan adanya TMMD ini, kami masyarakat di Desa Cahya Bumi, khususnya dan umumnya masyarakat Lempuing ini, kami bersyukur dan bangga, terima kasih bahwa diadakan kegiatan TMMD ini. Terima kasih, rumahnya sudah jadi bagus. Kita terima kasih. Alhamdulillah, dari dulu jalan susah dilewati, sekarang alhamdulillah sudah bisa dilewati. Hadirnya bapak-bapak dari TMMD itu apresiasi besar kami. Terima kasih kami sudah hadir di sini. Harapan kami supaya untuk Desa Cahya Bumi ini bisa
makmur lah. Sekarang sudah terima kasih banyak kendaraan, jalan sudah bagus. Terima kasih untuk Bapak-Bapak TNI yang sudah membangun Desa Cahaya Bumi. Saya senang anak-anak sekolah sekarang jalannya bisa keluar bisa enak jalannya ya Pak ya. Dulu kan jelek, sekarang bagus. Dengan adanya program ini, setiap hari kami bergotong royong bersama, insya Allah ke depan tumbuh kembang kembali rasa kegotong royongan di masyarakat Desa Cahaya Bumi. TNI bersama rakyat terus mengerjakan tugas mulianya. Karena bagi mereka, senyum bahagia anak cucu dan generasi penerus terhadap perjuangan mereka saat ini menjadi kebanggaan tersendiri. Suatu saat nanti akan menjadi sejarah yang akan terus dikenang bahwa TNI dan masyarakat Desa Cahaya Bumi bergotong royong memajukan desa sehingga masyarakat terbebas dari keterpurukan dalam meraih impian masa depan yang cerah. Terima kasih Pak TNI. Berkatmu, desa kami menjadi maju dan sejahtera. Masyarakat pun tersenyum bahagia. Kini, asa masyarakat terwujud karena ketulusanmu membantu rakyat. Dengan rakyat, TNI kuat! Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kami pada pagi hari ini. Saya Ari Kristianto mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Kita nih beda, kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan lotongoh abad. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan nyes. Kita uek-uek ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Morning Update, ada apa hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Raima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews.